Kalau nikah nunggu mapan nggak bakal mapan-mapan, karena kemapanan seorang untuk menikah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Saya mulai openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban berat. Berat loh. Buri aku. Buri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Alfi Hamzah. Kali ini kita akan mewawancarai teman kita yang baru menikah ya Mas ya. Baru belum ada setahun ya. Ya belum ada. Belum ada setahun. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Dan yang paling menarik kali ini adalah menikah di usia muda dan pesilat tapak suci, dan istrinya mau ikut tapak suci juga ya. Kita langsung wawancarai bagaimana awal permulaan perkenalan sampai menikah itu, mungkin ada perjalanan yang luar biasa. Monggo Mas. Jadi awal mula dulu itu ya di sosmed. Pertama kenal itu di sosmed. Belum pernah tatap muka secara langsung. Kemudian ketika saya lulus mondok, pokoknya pondoknya di Ponorogo gitu, saya mendapat tugas mengajar di Bangka Belitung selama 1 tahun. Selama mengajar 1 tahun itu saya sering chattingan sama dia di Facebook gitu. Tahun berapa Mas itu? Itu sekitar tahun 2017-2018an. Lama ya. Iya. Kemudian selama 1 tahun itu masih ibaratnya masih kenalan online gitu. Nggak mau nikah online, nanti anaknya di download soalnya. Habis itu pulang ke Jawa, ngambil ijazah di pondok, kemudian mengajar di pondok Pacitan. Setelah itu kenal sama dia, maksudnya langsung bertatap muka gitu. Dia siapa Mas? Jangan-jangan ada yang lain Mas? Enggak, dia itu maksudnya istri saya yang sekarang. Namanya Mbak Winda. Ini saya perkenal dulu, namanya Mas Vicky Prayuda. Ya. Ada tambahannya Mas? Nama panjangnya Nureza Vicky Prayuda. Ya. Ini lanjutkan dulu Mas. Oh iya. Kemudian saya diajak teman saya untuk mengajar di salah satu pondok Pacitan, dan ternyata dia itu menjadi murid saya. Nah, dan saya sabar menunggu sampai lulus, dan ketika sudah lulus itu ya baru kita mulai lebih membahas ke sesuatu yang lebih serius, karena kita sama-sama orang pondok ya kan. Kalau pacaran itu kesannya gimana? Bukan untuk orang pondok aja, untuk semuanya. Jadi yang namanya pacaran itu ya emang enak, karena kalau pacaran itu yang didahulukan nafsunya, bukan cintanya. Tapi kalau sudah menikah itu pasti cintanya, nafsunya nggak ada, karena sudah memiliki. Kalau pacaran itu kan belum ada ikatan, jadinya pasti mengedepankan nafsu, nggak ada namanya cinta. Jadi kalau laki-laki cinta, bilang cinta pengen gini pengen gitu, itu mungkin omong kosong. Dia lelaki itu pengen sesuatu gitu, karena dia mengedepankan nafsunya. Jadi bedanya
cinta setelah dan sebelum menikah itu. Kalau setelah menikah itu cinta tapi nggak ada nafsunya. Jadi benar-benar cinta tulus murni gitu. Pak. Oke, dulur-dulur. Terus gini Mas, pernikahan jenengan niku di umur berapa dan Mbak Windanya umur berapa? Enggak. Ketika menikah umur saya masih 21 dan umur istri saya umur 19 tahun. 19 itu bukannya sekarang anu Mas, di Jawa Timur ya. Itu batasnya 20 laki-laki 25 itu. Ya. Terus yang putri kalau nggak salah 22. Oh iya 22. Ya. Itu gimana Mas caranya kok bisa nikah tapi umur segitu? Ya, kemarin kami datang ke Pak Mudin konsultasi masalah ini dan ternyata alhamdulillah bisa dan dipermudah dengan surat dispensasi, yaitu dengan mengisi formulir anak dan wali, anak dan bapak, anak dan orang tua seperti itu. Kemudian hanya mendapatkan tanda tangan orang tua dan tanda tangan kita sendiri, yaitu sama atau sama seperti persetujuan di atas kertas bahwasanya sudah sama-sama dan sudah siap memiliki keputusan seperti itu. Oh, jadi harus ada surat orang tuanya, Mas. Namanya surat apa? Izin apa surat apa? Surat dispensasi. Surat dispensasi ya. Oh ya, biar saya ini juga belajar gitu, Mas ya. Oh iya. Kan kalau Mas Hamzah kan sudah mencukupi umur. Jadi nggak perlu. Belum, Mas, belum, Mas. Oh, belum. Ya. Masih 19 tahun. Baru ya. Oke, terus sekarang apa Mas? Biasanya kan kalau anak muda itu kalau belum mapan atau belum bekerja itu belum pede atau saya belum sukses, belum gini. Mungkin apa motivasi sampean dalam menghadapi, pasti kan ada situasi seperti itu dalam pemikiran anak muda sekarang ya. Ini mohon maaf, ini lightingnya harus sinar matahari langsung, nggak apa-apa sebentar Mbak ya. Oke, monggo Mas. Ya, kalau nikah, masalah nikah, jadi pendapat orang dan prinsip motivasi orang itu beda-beda ya. Kalau saya sendiri kalau nikah menunggu mapan tuh mungkin nggak akan mapan-mapan. Ketika kita masih bujang dan kita udah bisa nyari uang sendiri, mungkin itu uang akan habis terus. Kenapa? Karena kita nggak ada sesuatu yang diprioritaskan, akan habis kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya ya dolan atau yang hobi motor buat ngurusin motor. Tapi setelah nikah pola pikir kita berubah. Yang motor mungkin ngurus seadanya, nggak seperti dulu. Sekarang yang diprioritaskan ya anak orang, karena kita sudah berani hidup bersama anak orang. Jadi kita harus merukuni, memberi nafkah, memperhatikan kebutuhannya seperti itu. Jadi kalau masalah pekerjaan sih pasti ada. Namanya Allah itu nggak tidur ya. Habis menikah kemudian rezeki lancar itu emang ada. Saya percaya itu. Karena kalau kita percaya sama Allah, insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Jadi kalau masalah pekerjaan bisa dicari atau disambi seperti itu. Jadi nggak harus udah bekerja, nggak harus ini. Yang penting pas nikah itu sudah ada biaya dulu seperti itu. Kalau nikah nunggu mapan nggak bakal mapan-mapan, karena kemapanan seorang untuk menikah itu apa? Niat. Ya seperti itu. Oke, luar biasa. Selain itu Mas Vicky ini adalah lulusan Pondok Gontor Mas ya. Pondok Gontor tahun berapa Mas? 2017. 2017 dan sekarang ngajar di Pondok Al-Anwar. Ya, di Pondok Al-Anwar Pacitan. Dan Mas Vicky ini pinter salto. Biasanya kan ya nanti kalau misalkan teman-teman mau ke Pacitan dan pengen lihat saltonya orang Pacitan Mas ya. Nah, sekarang kan orang Pacitan. Itu mungkin bisa ke sini bertemu Mas Vicky, bisa melalui saya, bisa melalui Mas Vicky langsung. Sebelumnya nama Instagramnya apa Mas? V_Prayuda. Oh ya, ya oke. Sekarang Mas Vicky sudah, sekarang kita tanya istrinya
mungkin sebelum menikah itu ada apa? Ada sesuatu yang mungkin perlu di-share yang luar biasa, atau nanti sekaligus seneng dan susahnya. Ya, seneng susahnya maksudnya menghadapi Mas Vicky yang masih muda ini, masih masih labil ceritanya. Biasanya masih labil, tapi insya Allah Mas Vicky enggak ya. Masih ya banyak anak-anak muda yang pemuda-pemudi gitu ya. Ya itu yang mungkin iseng-iseng mau mendekat Mas Vicky atau gimana, mungkin kita langsung ke Mbak Ani. Mulai dari mana, Mas? Dari apa namanya, sebelum menikahnya mungkin dijelaskan apa yang paling istimewa. Sebelum menikah kan masih mondok, jadi belum kepikiran kalau sampai bisa kenal sama Mas Vicky, karena kan taunya itu dari temennya itu, Mas. Iya. Iya. Nah, terus sebelum kenal Mas Vicky itu kan lulus sekolah, terus alhamdulillahnya dikasih tahu orang, pokoknya suruh ya belajar ngajar gitu di SMP IT. Nah, akhirnya dari situ mulai merangkai perjalanan. Apa namanya, mungkin apa kecemburuan atau itu biasanya kan perempuan seperti itu, Mbak ya. Sebelum itu gimana, Mbak? Ya. Menghadapi Mas Vicky. Susah, senang. Susah senang. Kan Mas Vicky itu orangnya agak bandel gitu. Agak bandel, tapi bandel dalam masih atas wajar ya, Mas ya. Ya. Kemudian, ada nggak saingan dari Mbak Winda ini? Mungkin dijelaskan mungkin. Saya nggak merasa tersaingi, mungkin yang di luar sana merasa tersaingi. Wah, luar biasa tuh. Sangat percaya diri sekali. Mungkin yang namanya jodoh mungkin ya seperti itu. Pandangan kita terhadap jodoh itu mungkin kalau yang lainnya merasa tersaingi, tapi karena kita sudah jodoh, insya Allah yakin dan ndak usah ada saingan-saingan seperti itu, Mas ya. Iya. Terus Mas, biasanya gini, Mas, kalau nikah itu kan perlu dana, Mas. Iya. Itu pas waktu hampir hari H itu gimana, Mas? Mungkin kini kan menikah pas di musim corona. Iya. Dan juga dijelaskan mungkin dana dan lain-lain seperti itu kan butuh modal banyak kalau menikah. Jadi kalau menikah itu ya alhamdulillah saya dapat perempuan, dapat mertua yang fair gitu, yang enak gitu. Ketika corona melanda, ketika lockdown itu saya bukannya lockdown di rumah, tapi saya malah jualan ikan. Ikannya itu ngambilnya dari ibunya istri saya sekarang. Dulu kan masih jadi kalau saya ngambil ikan jualan ke luar kota gitu, ngambilnya dari ibunya istri saya yang sekarang. Dulu belum menikah soalnya. Jadi dari uang itu saya kumpulkan, saya tabung ya buat menghalalkan gitu. Karena saya sudah meminta persetujuan kedua orang tua, bapak dan ibu, saya minta ya namanya anak ya. Mungkin permintaan terakhir, maksudnya saya minta uang tambahan buat menikah gitu sama ibu. Iya. Ya, terima kasih dulur-dulur. Mungkin yang mau ke Pacitan, mau cari ikan atau cari apa, mungkin bisa menghubungi Mas Vicky. Kalau misalnya ke Pacitan langsung ya. Iya. Ada ikan apa aja, Mas? Apa aja ada. Apa aja ada. Situ sudah matang apa masih mentah? Mateng ada, mentah ada. Matang ada, mentah aja. Oke, saya kira cukup. Wawancara kita kali ini buat dulur-dulur yang pengen nikah muda, monggo saya belajar dari Mas Vicky ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Alfi Hamzah. Juga mohon doanya terus untuk
perkembangan channel ini. Kemudian jangan lupa juga channel PP Tapak Suci yang sekarang mungkin mau melaksanakan milad Tapak Suci Mas ya. Itu milad Tapak Suci yang ke-57. Oke, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, you can. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky. Saya Linda. Mengucapkan selamat milad Tapak Suci ke-57. Semoga semakin berjaya dan semakin berkembang. Tapak Suci jaya.